Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang tektonika dan gempa tektonik. Sebelum mempelajari gempa tektonik, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tektonika. Tektonika adalah ilmu yang mempelajari tentang proses deformasi. Deformasi adalah perubahan letak bentuk suatu benda akibat perubahan tekanan dan/atau temperatur. Deformasi pada kerak bumi terjadi akibat adanya gaya tektonik yang berasal dari energi panas bumi yang diubah menjadi energi mekanik oleh arus konveksi. Karena energi itulah, maka batuan panas di dalam mesosfer dan astenosfer perlahan bergerak menyeret dan melengkungkan astenosfer secara kontinu, menyebabkan batuan terdeformasi. Jadi konversi diibaratkan seperti memasak air, di mana air adalah arus konveksi yang sedang dipanaskan. Deformasi yang terjadi menyebabkan terjadinya perubahan bentuk bumi seperti yang kita lihat pada saat ini. Deformasi terlalu lambat untuk diamati, sehingga pergerakannya tidak terlalu dapat kita ketahui dengan kasat mata. Contohnya adalah lempeng India Australia yang mendesak lempeng Eurasia hanya tercerminkan pada sesar Sumatera. Gerakannya tidak dapat teramati, tetapi hasilnya dapat kita saksikan dengan adanya bukit barisan yang berjejer di sepanjang Pulau Sumatera. Dan sepanjang Pulau Sumatera itu sering terjadi gempa bumi. Mari kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah lempeng Indo-Australia. Lempeng ini menabrak lempeng Eurasia yang berada di utara. Pada batas lempeng ini terjadi gaya tektonik yang menyebabkan banyaknya terjadi gempa-gempa tektonik. Akibat desakan ini menyebabkan bagian selatan ini terjadi perbukitan. Jika di Sumatera terdapat bukit barisan, di Jawa juga terdapat pegunungan selatan, seperti di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gempa bumi terjadi disebabkan oleh adanya pelepasan energi regangan elastis yang dikenal dengan elastically strained rock pada litosfer bumi. Makin besar energi yang dilepaskan, maka makin kuatlah gempa yang akan terjadi. Secara teoritis, gempa terjadi akibat adanya pergeseran sesar dan kekenyalan elastis. Dua teori ini hingga saat ini dapat diterima oleh mayoritas ilmuwan. Kebanyakan gempa terjadi pada batuan yang bersifat brittle atau regas, rapuh atau mudah retak di kerak bumi. Gerakan tiba-tiba sepanjang sesar merupakan penyebab yang sering terjadi, namun sebetulnya tidak sesederhana itu. Beberapa gempa lebih kuat dari gempa lainnya. Ini adalah ilustrasi dari teori kekenyalan elastis. Teori kekenyalan elastis memperkirakan jika sesar bergesekan satu dengan lainnya, energi yang berkumpul dalam tubuh batuan yang terdeformasi elastis. Energi akan terkumpul dalam batuan yang terdeformasi elastis. Jika terjadi pergeseran tubuh batuan yang dalam regangan elastis kembali ke bentuk asal, dapat dibayangkan
seperti sebuah per atau pegas yang ditekan dan kemudian dilepaskan secara mendadak, maka terjadilah getaran. Jadi terbentuknya gempa bumi terjadi ketika batuan tertekan, kemudian batas elastisitasnya terlampaui sehingga batuan menjadi hancur atau patah. Pada gempa tektonik atau pada gempa, kita mengenal hipocenter dan epicenter. Hipocenter adalah tempat di mana energi gempa dilepaskan dan menyebabkan gempa bumi terjadi. Hipocenter ini biasanya terletak di bawah atau berada pada titik energi dilepaskan. Hipocenter ini juga dikenal dengan fokus. Cerminan dari hipocenter di permukaan bumi, ya, ini kata kuncinya ada. Garis atau titik tegak lurus di permukaan bumi dinamakan epicenter. Kenyataannya bahwa sumber gempa bukanlah berasal dari gempa gerak sesar, maka fokus gempa tidak merupakan titik, melainkan, saya ulangi, kenyataan bahwa sumber gempa berasal dari gerak sesar, maka fokus gempa tidak merupakan titik, melainkan satu daerah yang membentang beberapa kilometer. Artinya, ketika terjadi gempa sepanjang sesar, ya, sesar itu atau patahan, maka sumber gempa tidaklah berasal dari satu titik saja, melainkan sepanjang sesar yang membentang di permukaan atau di dalam bumi tersebut. Gelombang gempa dapat dibagi menjadi dua. Jadi secara umum gelombang gempa ada 4 macam, namun 4 macam ini dapat pula kita kelompokkan menjadi dua, yaitu gelombang P dan S disebut dengan gelombang badan, dan gelombang R dan L disebut dengan gelombang permukaan. Mari kita lihat satu persatu karakteristik dari masing-masing gelombang. Gelombang P adalah gelombang yang pertama kali dicatat dalam alat seismograf atau alat pencatat gelombang gempa. Gelombang ini disebut gelombang badan karena menjalar di dalam bahan atau di dalam bumi. Gelombang ini merupakan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah gerak partikelnya searah dengan arah rambatan. Gelombang ini dapat merambat pada semua medium, baik padat, cair, dan gas. Perhatikan gambar ini. Gelombang P, partikel pada gelombang P, ini partikel yang hitam, akan mengalami kompresi dan kemudian meregang. Begitu selalu terjadi, ya. Terkompreskan dan kemudian teregangkan. Ini adalah karakteristik dari gelombang P. Ini adalah gambaran di permukaan. Ketika dia terkompresi, maka bagian permukaan akan terpadatkan, ya. Dan ketika dia terkompresi, maka bagian di permukaan ini akan merenggang. Jadi kalau ini adalah pagar besi, maka di bagian ini akan terpadatkan, ya. Maka di bagian ini akan terkompresikan, ya, atau akan terpisahkan. Selanjutnya, gelombang S. Gelombang S ini adalah gelombang kedua yang datang setelah gelombang P. Gelombang S adalah gelombang transversal, ya, yaitu gelombang yang arah gerak partikelnya tegak lurus dengan arah rambatan. Jadi ketika gelombang P tadi, ya, dia partikelnya terkompresikan dan terpadatkan, ya, terkompresikan dan teregangkan, maka gelombang S ini dia transversal, ya, dia naik turun, ya. Nah, gerak
dari gelombang S ini lebih lambat 60% dari gelombang P. Gelombang S ini hanya berlaku pada medium padat saja, artinya dia tidak bisa bergerak pada medium cair dan gas. Maka dengan gelombang S inilah para ilmuwan dapat mendeteksi bagian-bagian dalam bumi seperti inti luar. Jadi inti luar dapat diperkirakan merupakan medium yang cair dikarenakan gelombang S tidak terdeteksi ketika melewati bagian itu. Gelombang S ini mempunyai kerusakan yang lebih besar dibandingkan dengan gelombang P atau gelombang primer. Amplitudonya juga lebih besar dari gelombang primer. Gelombang R adalah gelombang permukaan. Jadi R itu adalah singkatan dari Rayleigh. Dikarenakan gelombang ini ditemukan oleh seorang bernama Lord Rayleigh pada tahun 1885. Jadi gelombang ini karakteristiknya mirip dengan gelombang S, di mana partikel itu akan digerakkan ya ke arah atas bawah atau memutar ke atas dan ke bawah. Kerusakan yang disebabkan gelombang ini lebih besar dibandingkan dengan gelombang P dan S, dikarenakan gelombang R ini adalah gelombang permukaan. Selain gelombang R, gelombang permukaan juga ada gelombang L atau gelombang Love. Gelombang Love, arah pergerakannya tegak lurus dengan arah rambatan. Gelombang L ya berbeda dengan gelombang R. Gelombang Love ini dia bergerak kiri dan kanan ya. Jadi partikelnya misalkan ini jalan raya ya, maka dia akan satu ke kiri dan satu ke kanan. Sedangkan gelombang R itu adalah ke atas dan ke bawah. Ini adalah gambaran pada alat seismograf di mana terdapat gelombang P pada bagian awal diikuti oleh gelombang S dan gelombang R serta gelombang R. Jadi kita lihat pada alat ini, pada gambar ini, pada alat seismograf gelombang R dan L amplitudonya lebih besar dikarenakan daya rusaknya juga lebih besar. Dalam gempa kita mengenal dengan magnitude. Magnitude ini ditandai dengan skala yaitu Richter. Magnitude itu magnitude gempa dinyatakan dalam skala magnitude Richter. Jadi Richter adalah nama penemu dari magnitude gempa ini, membuat suatu skala logaritmik yang dimulai dari magnitude 1. Tiap naik unit skala, berarti magnitudenya naik 10 kali lipat. Contohnya, jika magnitudenya 2, maka 10 kali lebih besar dari magnitude 1. Dan jika magnitudenya 3, maka berarti dia 100 kali lebih besar dari magnitude 1. Ini adalah rumus dari magnitude gempa, di mana magnitude sama dengan log X dibagi T ditambah Y. Sebagai contoh, ya, magnitude gempa berskala 9, skala Richter, itu energi yang dilepaskan setara dengan 10.000 kali kekuatan bom atom Hiroshima. Jadi intinya magnitude ini dihitung berdasarkan dari energi gempa.
Semakin besar energinya, maka semakin besar pula magnitudo gempa. Selain magnitudo, kita juga mengenal intensitas gempa. Jika magnitudo dinyatakan dalam skala Richter, maka intensitas gempa dinyatakan dalam skala Mercalli. Intensitas ini ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Mercalli, sehingga dinamakan skala Mercalli. Jadi, ketika magnitudo gempa dihitung berdasarkan energi gempa, maka magnitudo gempa dihitung berdasarkan, jika magnitudo gempa dihitung berdasarkan energi gempanya, maka intensitas gempa itu dilihat, diklasifikasikan berdasarkan getaran dan skala kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa tersebut. Ya, sebagai contoh, ya, jika skala 1 itu gempanya tidak dirasakan, hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu saja. Ya. Kemudian jika skala 7 misalkan, dia akan merusak bangunan, semua orang akan keluar rumah, kerusakan ringan pada rumah dengan konstruksi kurang baik. Jika terjadi skala yang paling tinggi, itu skala 12, skala Mercalli yang ke-12, maka akan terjadi perubahan bentang daratan. Semua struktur di atas dan di bawah tanah hancur, terjadi perubahan bumi secara radikal. Nah, ini adalah perbandingan antara magnitudo dengan intensitas. Ya. Jadi, bagian kiri ini adalah magnitudo dengan skala Richter, dan yang kanannya adalah intensitas dengan skala Mercalli. Perbandingannya, ketika skala Richter sekitar di bawah 3 dan 4 skala Richter, maka skala Mercallinya itu 1. Jika misalkan skala Mercallinya itu 7, maka skala Richternya adalah 5,5 sampai 6, ya. Jika skala Mercallinya 12, maka gempa itu berada pada magnitudo lebih dari 8, ya. Bisa 9 atau lebih, ya, skala Richter. Sama keterangannya adalah pada skala Mercalli 12 atau skala Richter lebih dari 8, maka semua struktur di atas dan di bawah tanah itu hancur, terjadi perubahan secara radikal. Bahaya gempa bumi itu terjadi akibat goncangan gempanya. Ada beberapa hal yang dapat membahayakan akibat gempa bumi. Pertama adalah tanah akibat gempa. Tanah akibat gempa ini bisa menyebabkan tanah itu ambles. Kemudian permukaan tanah tersesarkan. Kemudian kebakaran akibat tanah bergerak. Kemudian tebing ambruk atau tanah longsor. Terjadi likuifaksi. Ini adalah contohnya pada gempa Palu tahun 2018. Dan kemudian bisa terjadi tsunami seperti pada tsunami Aceh 2004 dan kemudian tsunami Palu tahun 2018. Ini semua dikarenakan gempa tektonik. Ini adalah contoh kerusakan akibat gempa tektonik yang dapat menimbulkan tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Bagian bawah adalah bentang alam sebelum terjadi gempa, bagian atas adalah bentang alam setelah terjadi gempa. Di sini kita lihat kerusakan sangat masif sehingga dapat merubah daratan yang ada. Kita lihat di sini rata dengan tanah, begitu juga di sini. Ini adalah beberapa gempa besar yang pernah terjadi di bumi, seperti gempa Aceh, ya, tahun 2004, gempa Aceh tadi. Kemudian gempa di Nias tahun 2005, gempa Bengkulu tahun 2007. Kemudian ada gempa-gempa lain di negara Chile tahun 2010,
Ada gempa tahun 1960 dengan kekuatan 9,5, gempa Kamchatka, gempa Alaska, dan gempa Pacific Ocean atau gempa Tohoku Jepang ya, tahun 2011. Gempa ini ya, gempa Tohoku Jepang ini adalah gempa yang juga menimbulkan tsunami ya, tsunami Jepang tahun 2011. Ini adalah peta seismisitas atau peta gempa Indonesia hingga bulan Juli 2019. Di sini kita lihat ya, sepanjang batas lempeng ini terjadi banyak gempa bumi ya. Bagian-bagian yang ini, yang besar ini adalah gempa dengan kekuatan di atas 7 skala Richter. Jadi tidak mengherankan jika di sepanjang batas subduksi ini terjadi gempa ya. Tinggal kita mengantisipasi jika terjadi gempa apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan heran jika Indonesia terjadi gempa karena memang berada di batas lempeng tektonik antara Indo-Australia dan Eurasia. Penyebaran gempa bumi sepanjang batas-batas lempeng pada batas konvergen terjadi subduksi ya. Subduksi ini adalah pertemuan antara lempeng samudera dengan lempeng benua. Ciri-cirinya pada batas subduksi ini gempa-gempanya kompleks, magnitudenya rendah, gerak berarah palung laut, dan gempanya relatif dangkal. Berbeda dengan kolisi, kolisi adalah pertemuan antara lempeng benua dengan benua, contohnya di Nepal ya, sehingga membentuk pegunungan Himalaya. Gempa-gempa dengan karakteristik kolisi ini biasanya gempa dalam dan terjadi akibat sesar anjakan dengan skala Richter yang tinggi. Kemudian pada batas divergen adalah batas pemekaran atau benua lempeng-lempeng saling bergerak, saling menjauh, seperti pada Mid-Ocean Ridge. Pada batas-batas ini titik gempanya dangkal, magnitudenya rendah, dan menjadi sesar normal. Kemudian batas transform, titiknya sampai 100 km, kadang-kadang magnitudenya tinggi, dan jadi strike slide atau sesar geser. Selain membahayakan, ternyata gempa bumi juga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah dengan gempa bumi, manusia dapat mempelajari isi dari bumi. Manusia bisa menentukan interior bumi, apa-apa saja bagian-bagian dalam bumi, bisa menentukan jari-jari bumi dan diameter bumi. Kemudian dengan gempa juga, manusia juga melakukan pendekatan untuk dapat memetakan bentuk dalam bumi dengan menggunakan seismik tomografi. Jadi seismik tomografi ini dapat memperkirakan bentuk dalam bumi seperti sinar X pada bidang kedokteran. Jadi kalau misalkan kita ingin meronsen tubuh kita itu menggunakan sinar X, jika kita ingin melihat isi dalam bumi kita bisa menggunakan seismik tomografi. Hasilnya sama-sama model ya, model bawah. Kalau sinar X itu model atau bentuk dalam tubuh kita, sedangkan seismik tomografi adalah model bawah permukaan bumi. Nah, ini adalah contoh ya, ketika gelombang ditembakkan ya, gelombang gempa terjadi, maka gelombang akan menjalar ke segala arah. Nah, alat penerima gempa ya, stasiun gempa akan menerima gelombang gempa ya. Misalkan titiknya di sini, berapa lama waktu menjalarnya ya hingga mencapai titik ini, itu akan dihitung, akan dianalisa gelombang-gelombang apa saja yang muncul, maka kita akan mengetahui seberapa dalam bumi ini, berapa diameternya. Kemudian seismik tomografi, ya, seismik tomografi itu merupakan teknik analisa yang tergolong baru ya bagi ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mengetahui struktur dalam bumi. Seismik tomografi ini seperti dalam ilmu kedokteran, jika sinar X dalam ilmu kedokteran dapat digunakan untuk melihat organ dalam tubuh manusia, maka seismik tomografi itu juga dapat melihat bawah permukaan seperti sinar X pada bidang kedokteran. Ya.
dengan menggunakan gelombang gempa. Jadi gelombang gempa ini digunakan untuk memodelkan bawah permukaan bumi. Ini contohnya, dengan seismik tomografi bisa diperkirakan jalur subduksi. Ini diperkirakan adalah lempeng samudera yang menunjam ke bawah lempeng benua. Jadi ketika terjadi pergerakan lempeng, maka kecepatan gelombang itu akan berubah pada bidang batas ini ya. Jadi bidang batas ini biasanya mempunyai kecepatan gempa yang lebih rendah dibandingkan bagian-bagian sekitarnya, karena bagian ini adalah bagian hancuran yang tidak padat, sehingga dia mempunyai nilai kecepatan gelombang yang lebih rendah dibandingkan bagian-bagian yang lebih padat. Gempa dapat dikelompokkan menjadi 3, gempa dangkal, gempa menengah, dan gempa dalam. Jadi kalau gempa dangkal ini biasanya terjadi pada zona-zona subduksi. Gempa menengah ini pada zona-zona transform ya, hingga kolisi. Jadi gempa dalam ini biasanya pada zona kolisi, seperti gempa-gempa yang terjadi akibat tumbukan benua dengan benua, seperti di daerah Himalaya. Kemudian gempa dapat terjadi akibat 2 hal ya. Pertama, gempa tektonik yang kita pelajari sekarang. Kemudian ada lagi gempa vulkanik ya. Jika gempa tektonik ini akibat pergerakan lempeng bumi, maka gempa vulkanik itu terjadi akibat letusan gunung api. Ketika gunung api meletus, maka terjadi getaran yang menyebabkan gempa. Meramal gempa ya. Sampai saat ini belum ada yang mampu menentukan secara pasti kapan gempa bumi tektonik terjadi. Namun, petunjuk akan terjadinya gempa tektonik dapat dilihat dari karakteristik gempa tersebut. Sebelum gempa utama terjadi, ya, gempa utama itu disebut juga dengan main shock, itu biasanya diawali dengan gempa-gempa awal atau foreshock dalam intensitas kecil. Setelah main shock ini terjadi, maka diikuti dengan gempa susulan atau aftershock. Pada umumnya tidak ada lagi gempa besar setelah aftershock, namun pada kenyataannya bisa berbeda, seperti gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat atau di Lombok. Jadi di Lombok itu ketika aftershock ini terjadi lagi gempa utamanya ya. Jadi urutannya adalah, pertama adalah gempa-gempa awal foreshock, diikuti oleh gempa utama main shock, dan gempa susulan aftershock. Bila terjadi gempa awal atau foreshock, maka akan diikuti oleh gempa utama. Namun permasalahannya, gempa utama tidak dapat diketahui secara pasti kapan akan terjadi. Biasanya beberapa hari, beberapa jam, atau hingga beberapa tahun. Masyarakat dapat meminimalisir dampak kerugian dengan melakukan mitigasi bencana pada daerah patahan atau sesar yang paling besar menjadi potensi pusat gempa. Gempa tektonik biasanya terjadi pada batas-batas lempeng, sehingga tidak mengherankan jika gempa itu sering terjadi di Indonesia karena berada pada batas lempeng tersebut, yaitu lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Nah, jadi ini lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Juga ada lempeng, sebetulnya ada lempeng Pasifik ya, yang menumbuk bagian Papua di sini. Ini adalah pertanyaan yang harus dikerjakan oleh kalian. Pertanyaan ini adalah penjelasan dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Demikian untuk video kali ini. Silakan disimak baik-baik, dipelajari, dan dicatat dalam buku catatan masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.